Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ainur Rasidah dari kelas TMT 4B dengan nomor absen 29, nomor induk mahasiswa 12620420315. Video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi atau pemetaan. Dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dalam hal ini setiap anggota dari A direlasikan dengan tepat satu anggota B. Apabila dinyatakan dalam notasi, kita misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B, maka bisa kita tulis ya notasi dari F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B. F titik 2 A, kemudian tanda panah B, seperti ini. Ini adalah bentuk notasi dari F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B. Jadi F ini adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke B. Oke. Selanjutnya, pendefinisian fungsi dalam mapel. Oke. Kita akan membahas mengenai pendefinisian fungsi di dalam mapel. Oke, dihapus. Nah, kita langsung saja ambil contoh. Kita tulis Fx sama dengan 3x ditambah dengan 4. Oke, seperti ini. Fungsi 3fx sama dengan 3x ditambah 4 memetakan bilangan real ke bilangan real juga. Nah, Kak, bagaimana sih cara mendefinisikan fungsi di dalam mapel? Nah, di dalam mapel, fungsi ini dapat didefinisikan dengan cara seperti ini ya. Kita tulis dulu f, kemudian titik 2 sama dengan x, kemudian panah, kemudian 3x ditambah dengan 4. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Sintaks secara umum untuk mendefinisikan suatu fungsi dalam mapel adalah kita dapat menuliskan jika di dalam sintaks suatu mapel itu ini, pendefinisian ini dapat dituliskan menjadi nama fungsi, kemudian titik 2 sama dengan, kemudian variabel, nah, oke, tadi kita menuliskan sintaks dari pendefinisian di atas tadi, nama fungsi, titik 2 sama dengan, kemudian kita tuliskan variabel, tanda panah, lalu operasi. Seperti ini ya, untuk penulisan pada pendefinisian suatu fungsi di dalam mapel. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini terdapat tabel yang berisikan fungsi-fungsi transenden di dalam mapel. Nah, di sini sudah disediakan sintaks. Nah, terdapat sintaks A pangkat X memiliki makna eksponensial A pangkat X. A ini adalah konstan. Kemudian ada sort X, N. Nah, memiliki makna pangkat pecahan X pangkat 1 per N bilangan bulat. Terdapat EXP X adalah eksponensial E pangkat X, E bilangan natural. Lalu ada ln X yang memiliki makna logaritma natural. Ada log mx yang memiliki makna logaritma bilangan pokok n bilangan asli. Kemudian terdapat log 10x yang memiliki makna logaritma bilangan pokok 10. Ada sin x, cos x, tan x, cosec x, secant x, hingga menuju ke cot x atau kotangan hiperbolik x. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa menuju ke contoh.
tentang pendefinisian dari suatu fungsi. Kita ambil contoh yang pertama, f(e) 3 pangkat x ditambah e pangkat x ditambah 1. Oke. Ini fungsi, lalu kita bisa mendefinisikan. Nah, kita lihat seperti ini. Nama fungsi titik 2 sama dengan variabel, kemudian tanda panah, lalu penulisan operasinya. Kita tuliskan secara manual ya, f titik 2 sama dengan, kemudian kita tuliskan variabelnya adalah x ya. Kemudian tanda panah. Kita tulis lagi 3 pangkat x ditambah e pangkat x ditambah 1. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari pendefinisian fungsi ini. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya kita bisa tuliskan gx, saya punya gx, x sin x kurangi 1, dikurangi sin kuadrat x. Maaf. Seperti ini. Nah, kita definisikan sama seperti langkah-langkah ini ya. Artinya kita tuliskan g titik 2 sama dengan, kemudian variabelnya adalah x, kemudian tanda panah, lalu kita tuliskan operasinya x sin x dikurangi 1 dikurangi sin kuadrat x. Oke, ini adalah bentuk pendefinisian dari fungsi gx. Oke, contoh yang ketiga, saya punya hx sama dengan 3 e kuadrat ditambah tambah ln e kuadrat ln e kuadrat ditambah 2 1 tutup kurung log x, seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kemudian kita tuliskan bentuk pendefinisiannya seperti di atas tadi. H titik 2 sama dengan dalam kurung variabel x tanda panah 3 x kuadrat ditambah ln x kuadrat ditambah 2 log x, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari pendefinisian fungsi hx. Lalu kita menuju contoh yang keempat. Kita punya x, y sama dengan 2 log sin kuadrat x kurangi 5 dikurangi sin h xy, seperti ini. Nah, kemudian bisa kita tuliskan pendefinisian dari fungsi ini ya. Sama seperti tadi, j titik 2 sama dengan, kemudian variabelnya x, y, lalu tanda panah, teruskan operasinya 2 log sin kuadrat x kurangi 5 dikurangi sin h xy. Oke. Oh, maaf, ternyata ada salah dalam penulisan. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini, maaf.
Oke, seperti ini ya bentuk dari pendefinisian fungsi J. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi fungsi dalam mapel. Kita akan membahas evaluasi fungsi di dalam mapel. Mapel dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai fungsi. Nah, selanjutnya akan diberikan beberapa contoh bagaimana cara mengevaluasi fungsi menggunakan aplikasi Maple ini. Nah, misalkan apabila sudah diketahui suatu fungsi f(x), selanjutnya bisa dicari nilai fungsi untuk x tertentu. Nah, suatu contoh terdapat f(x), oke, seperti ini, sama dengan x ditambah 3x dikurangi 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita definisikan terlebih dahulu f(2) sama dengan, langsung saja kita gunakan ini. Maaf. f(2) sama dengan, sini adalah variabelnya, jadi tulis x, kemudian x ditambah 3x dikurangi 1. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuknya. Nah, lalu kita mempunyai atau kita diminta untuk mencari nilai fungsi untuk x sama dengan 1 atau bisa kita tuliskan menjadi f1. Oke, langsung. Nah, hasilnya adalah 3. Dari mana, Kak? Kok bisa 3? Ini kita bisa mencobanya secara manual ya. Seperti ini. Kita tuliskan di sini. X-nya ini kita ganti dengan 1 untuk 4x dikurangi 1. Artinya kita coba tulis f(x) f1 sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 1. Seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah 3. Seperti ini, oke? Kita ambil contoh lain ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami. Misalkan saya punya f(x) sama dengan 2x dikurangi dengan 3. Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Untuk fungsi ini, maaf. Oke, jadi saya punya f(x) sama dengan 2x dikurangi 3. Oke, kita definisikan terlebih dahulu ya. Gunakan pada expression palette. Nah, kemudian kita ganti variabelnya menjadi x. Ininya 2x dikurangi 3. Seperti ini. Ini adalah bentuk dari pendefinisiannya. Lalu, kita disuruh cari x sama dengan negatif 3 atau f negatif 3. Oke, kita tuliskan f negatif 3. Seperti ini. Hasilnya adalah negatif 9. Oke, untuk contoh selanjutnya kita coba, saya punya x, x sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah dengan 4. Oke, seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari x sama dengan 5. Oke, kita definisikan terlebih dahulu. Kita gunakan expression palette saja. Oke. Jadi variabelnya adalah x, kemudian kita tuliskan x kuadrat dikurangi 3x ditambah dengan 4, seperti ini. Ini adalah bentuk pendefinisiannya. Tadi lalu yang diminta adalah x sama dengan 5, artinya adalah g 5. Oke. Nah, maka hasilnya adalah 14. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Misal punya f(x) sama dengan piecewise x lebih dari 1, x dikurangi 2, x kurang dari sama dengan 1, kemudian negatif x
ditambah dengan 3. Seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Lalu kita definisikan saja. Nah, tadi kan variabelnya adalah X. Kemudian kita tulis saja piecewise X lebih dari 1, X dikurangi 2, X kurang dari sama dengan 1, negatif X ditambah 3. Nah, ini adalah bentuk dari pendefinisian fungsi f(x). Kita disuruh mencari nilai f0. Oke, kita cari f0. Nah, f0 hasilnya adalah 3. Oke, kita langsung saja menuju ke contoh soal nomor 4. Apabila punya f(x, y), sama dengan cos x ditambah sin ditambah 2 sin x ditambah y. Nah, ini adalah bentuk fungsinya ya teman-teman. Lalu kita bisa saja langsung melakukan definisi dari fungsi f(x) ini, f(x, y) ini. Kita ganti f(x, y). Kita tuliskan saja operasinya. Ditambah 2 sin x ditambah y. Seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari pendefinisian fungsi f(x, y). Lalu kita diminta untuk mencari x 2,3 dan y-nya sama dengan 1. Gimana? Kita tulis saja f2 3,1. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah negatif 0,9817674095. Oke. Untuk beberapa kasus evaluasi fungsi di dalam mapel dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, atau hasil tampilan hanya dalam bentuk simbolik. Nah, sebagai gambaran, kan tadi terdapat contoh. Kita sebagai gambarannya diberikan contoh ya. Misal, bentar. Untuk contohnya, misal terdapat f(x) sama dengan sin x ditambah dengan cos x. Oke. Nah, lalu kita langsung saja kita lakukan pendefinisian. f(x) sin x ditambah dengan cos x. Oke, ini adalah bentuk pendefinisian dari fungsi f(x). Nah, kita diminta untuk mencari f2. Oke, langsung saja. Nah, hasilnya adalah sin 2 ditambah cos 2. Di sini nilai sin 2 dan cos 2 masing-masing tidak dihitung nilainya atau dalam numerik. Sehingga nilai fungsi f2 masih dinyatakan dalam simbol. Ini kan masih simbol ya. Kasus ini muncul karena nilai x bukan dalam bentuk floating point. Untuk menyatakan nilai x dalam floating point, caranya dengan menambahkan digit desimal pada nilai x yang akan dievaluasi. Dengan demikian, perintah f2 dapat diubah menjadi f2,0. Oke, bisa kita tulis f2,0. 0 seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Hal itu bukan satu-satunya cara untuk menghindari munculnya hasil perhitungan dalam bentuk simbol. Cara lain dengan memberikan perintah eval seperti yang ditunjukkan seperti ini. Kita coba. Eval nah, sama ya hasilnya. Sama saja. Oke. Selanjutnya kita menuju kepada pembahasan yang selanjutnya, yakni
tingkat presisi atau digit. Tingkat presisi atau digit. Oke. Tingkat presisi atau digit hasil perhitungan Maple dapat diatur. Secara default, Maple menampilkan hasil perhitungan dalam 10 digit presisi. Hal ini tampak pada contoh soal. Pada contoh soal yang ini, pada contoh soal ini ya, yang menghasilkan negatif 0,9817674095. Nah, untuk mengubah digit presisi, perintahnya adalah kita gunakan pada ini, kita gunakan ya digit titik 2 sama dengan, kita gunakan digit titik 2 sama dengan, kita gunakan 7. Nah, seperti ini. Kita tuliskan titik 2 sama dengan X, F, X, Y, cos X ditambah 2 sin X ditambah Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari F 2,3,1. Nah, maka akan dihasilkan seperti ini. Oke. Kita coba untuk digit. Kan tadi digit ada 10 ya. Kita coba di sini, kita coba untuk mencari pada digit. Kita coba ke contoh soal yang lain ya. Misal punya fx sama dengan sin x ditambah 2 cos x dikurangi y. Nah, seperti ini. Oke, kita cari digit titik 2 sama dengan 10. Seperti ini ya. Oke, kita tuliskan pendefinisiannya. Titik 2 sama dengan X tanda panah sin X ditambah 2 cos X dikurangi Y. Nah, seperti ini untuk pendefinisiannya. Kemudian kita cari F 2,1,5. Oh, maaf. Oke, di sini kita bisa menggunakan seperti ini ya. Tadi kan kita punya ini sudah didefinisikan, kemudian kita coba mencari F5. Nah, hasilnya masih simbol. Kita bisa menggunakan evolve. Evolve F5. Nah, hasilnya seperti ini. Negatif 0,9589242747. Untuk ini kesalahan ya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.